Untuk pembahasan sudah bersama saya Bapak Dian Wiranjurit, merupakan Duta Besar Indonesia untuk Iran pada tahun 2012 sampai 2016. Pak Dian, akankah Amerika Serikat, Israel bergabung menghantam, menyerang habis-habisan Teheran Iran, Pak? Terima kasih. Kalau saya ditanya selalu saya bilang tidak akan. Berbagai faktor. Selama ini sudah ditunjukkan bahwa maaf dalam hal ini lupakan Israel. Dia bukan siapa-siapa. Tanpa Amerika tidak akan bisa menghadapi Iran sendirian. Tidak masuk hitungan Israel menurut Bapak? Kalau hanya Israel melawan Iran, rasanya tidak masuk hitungan. Hanya karena dibantu sama induknya Amerika Serikat, dia merasa jumawa. Padahal dia hanya penggembira di manuver-manuvernya Amerika. Jadi yang harus kita lihat adalah apa yang akan dilakukan Amerikanya. Ini kaitannya dengan kedatangan kapal induk itu. Jelas Pak, secara simbolis unjuk gigi armada laut militer, jet-jet tempur Amerika Serikat sudah merapat mengarah ke Iran. Sudah. Oke, tolong dicatat begini. Satu, yang namanya kapal induk adalah pangkalan militer berjalan yang mobile. Artinya apa sih? 5.000 penumpangnya adalah sebagian besar militer yang ditujukan untuk melakukan tindakan militer. Tapi apa artinya? Dia harus didaratkan. Sementara dia berada di kapal induk yang secara militer rawan. Karena dalam konteks kemajuan teknologi sekarang, Iran sudah membuktikan. Drone-nya pernah beredar video dulu. Drone Iran dengan yang masih kecil, sederhana, bisa terbang di atas kapal induknya Amerika. Pernah lihat nggak videonya? Sempat viral, Pak? Sempat viral, betul sekali. Loh, sekarang Iran sudah membuat drone yang dasarnya dari drone Amerika yang dijatuhkan, diturunkan, sudah diadaptasi sama Iran. Iran bisa membuat drone yang akhirnya lebih besar kemampuannya dan dipakai oleh Rusia, yang namanya kamikaze. Artinya apa? Iran walaupun disanksi secara berat, tapi bisa mengembangkan kemampuan militernya tidak kalah dengan negara lain. Kalau mau ditambah lagi, sekarang Amerika sudah mengirim kapal induknya ke Lautan India untuk siap saat mungkin diharapkan masuk ke Teluk Persia. Iran sudah memiliki satelit yang bisa melihat apapun yang dilakukan oleh pangkalan militer Amerika di kawasan, apalagi sebuah kapal induk yang berlayar itu dari satelitnya Iran. Bahkan dia bisa kirim juga satelit keadaan di Amerika pun dia punya kemampuan itu. Bukankah kalkulasi di atas kertas antara kekuatan militer AS dan Iran jauh di bawah? Betul, bukan apple to apple. Tidak apple to apple saat membandingkan dua negara ini. Ya, tapi kalau secara di atas kertas bisa berarti lain kalau itu diterapkan di dunia nyata. Maksudnya begini, untuk melumpuhkan sebuah kapal induk kelihatannya susah, tapi buat saya, buat Iran tidak susah. Karena kapal induk itu mengandalkan apa? Pesawat-pesawat jet, pesawat tempur, tanker, surveillance, reconnaissance, pesawat. Semua itu membutuhkan landasan itu. Kalau rudal digelontorkan bertubi-tubi, satu jatuh di atas landasan kapal induk, tidak ada pesawat yang bisa terbang. Terus mengandalkan kemampuan apa? Kemampuan kapal-kapal pengiringnya. Silakan saja, tapi kalau dia masuk di Selat Hormuz, itu kan 150 mil, 200-an kilometer, itu secara militer itu menghindari masuknya kapal induk Amerika atau armadanya Amerika itu tidak sulit. Karena itu masih dalam jangkauan senjata-senjata konvensional, rudal-rudal konvensional. Bayangkan kalau sekarang Iran sudah punya rudal hipersonik. Tidak ada yang bisa menahan itu. Kalaupun Amerika bisa meluncurkan rudal-rudal dari kapal induk, dari kapal-kapal, silakan, Iran hancur. Tapi bukan hanya pangkalan militer seperti kapal induk ini yang hancur. Pangkalan militer di sekitarnya juga yang penting kawasan bisa membara. Itu yang menurut Pak Dian, Iran saat ini tidak gentar sama sekali. Betul. Dengan gertakan dari Trump, meskipun kita tidak tahu ini sebatas retorika atau akan dieksekusi oleh
Donald Trump. Sebatas ini saya masih mau bilang itu hanya retorika. Ancaman perang bukan barang baru. Ketika saya di sana pun minggu pertama saya sudah dengar Leon Panetta, Menteri Pertahanannya Amerika, menyatakan musim semi itu masih musim dingin. Musim semi Israel akan melancarkan serangan. Tahun 2012 pemirsa. Saya tanyakan ke masyarakat, saya tanyakan teman diplomat, saya tanyakan ke kalangan militer sana. Kalau ancaman seperti itu sudah dari tahun 79 kita terima. Kalau sekarang ancaman demi ancaman yang diluncurkan kepada Khamenei ini untuk apa tujuannya Pak Dian melihatnya? Kalau mau jujur ya, tanya sama Trump, tanya sama Obama. Apa tujuan dia sekarang mau menggantikan rezim Khamenei? Tanya Obama kenapa dia ternyata bisa membuat perdamaian dengan Israel, dengan Iran. Artinya apa? Faktor kepemimpinan dalam konteks Amerika dan Iran ini sangat menentukan. Obama membuktikan kok, Iran bisa diajak dialog, Obama pun menerima. Tercapailah yang namanya perjanjian JCPOA, perjanjian nuklir itu. Tapi kan baru 2 tahun jalan, 3 tahun Trump naik lagi, bukan hanya dirubah, dibatalkan yang namanya Trump. Loh, berarti apa? Dia pasti punya intention tertentu. Kalau mau ditanya tujuannya apa, bisa berdebat panjang. Mungkin Amerika sendiri, rakyat Amerika nggak bisa jawab. Karena apa? Israel di sana, Iran di sini. Amerika bantu Israel menyerang Iran, katanya ancaman eksistensialnya Israel. Rusia menginvasi kawan Amerika yang mau menjadi NATO. Kok Amerika nggak berani menyerang Rusia? Taiwan kawannya Amerika. Cina selalu manuver provokasi di sekitar Taiwan. Kenapa AS tidak turun Pak ya? Kok kapal yang katanya kapal induk tadi nggak diturunkan kasih tembak peringatan ke Cina? Tapi kepada sebuah negara yang tidak apple to apple kok gagah-gagahan. Nah tujuannya apa? Apakah kalau mau jujur ya, saya diplomat, saya harus objektif, saya harus profesional. Kalau mau jujur. Tapi kan jabatan sudah lepas, harusnya bisa nating tulus saja Pak Dian bicara kan. Oke, kalau begitu begini lihatnya. Apa sih yang ditakutkan dari Iran? Apakah sejak revolusi Iran tahun 1979 ada invasi dari Iran ke negara tetangganya? Yang ada Irak menyerang Iran. Tapi setelah perdamaian tahun 88 itu masing-masing aman. Malah Amerika yang menyerang Irak, ganti menyerang Suriah, menyerang Afghanistan, coba bayangkan. Jadi hanya sebatas cywar ke Iran Pak ya? Tidak, betul. Karena kalau mau jujur lagi, tidak ada alasan negara Teluk pun tidak menerima ancaman apa-apa tuh. Makanya coba bayangkan, perjanjian Arab Saudi dan Iran bisa tercapai. Membuktikan bahwa apa? Ternyata mereka ya mungkin karena Islamnya kita bersaudara, kita benar-benar diterapkan bahwa buat apa hubungan diplomatik putus. Sekarang aman-aman saja dengan selain negara. mengkultuskan individu Khamenei ini, apakah faktor sekutu di belakang Iran, ada Rusia, ada Cina, itu yang membuat Amerika pikir-pikir lagi untuk melakukan penyerangan besar-besaran Pak? Itu satu faktor, tapi saya mau sedikit klarifikasi. Bukan mengkultuskan. Buat saya begini, analoginya, maaf kalau ada yang perbedaan pendapat, ini bukan masalah agama. Tapi Islam Syiah itu seperti Katolik kalau di agama Kristen. Karena punya struktur, punya kepemimpinan. Apakah Paus mau dibilang dikultuskan? Jelas tidak Pak. Tidak. Kan Iran pun tidak. Karena dia adalah kepala dari sebuah agama yang kita bilang Islam Syiah yang dipilih oleh Dewan Syiah. Dewan pimpinan Syiah. Nah, sebagai pimpinan kalau mau tahu lebih lanjut, masyarakat Syiah di sekitar Iran itu merujuk kepada kepemimpinan Khamenei. Kepala Syiahnya Irak misalnya, setahu saya waktu itu mungkin masih Ayatollah Sistani, itu selalu konsultasi sowan kepada Ayatollah Khamenei. Makanya kalau mau jujur sekarang hubungan Irak dan Iran sangat baik. Bahkan kalau mau jujur lagi, ketika ISIS merajalela di kawasan itu, ISIS bisa masuk ke Iran tidak? Tidak bisa. Kenapa?
pertahanannya solid. Tapi di perbatasan dengan Irak itu jadi buffer 30 km lebar, panjangnya 800. Itu yang menjaga adalah pasukan Iran. Kenapa? Karena di situ ada makam Imam Ali dan di situ ada makamnya Husain di Karbala. Bayangkan kalau lagi Asyura, jutaan orang di situ. Pernah nggak ISIS berhasil Menembus Pak ya? satu bom saja itu bisa ribuan yang tewas tuh kalau terjadi. Padat jutaan orang ke Karbala itu. Tapi tidak mampu juga. Loh, kalau sekarang dibayangkan Amerika mau gagah-gagahan dengan pamer kapal induk segala macam, silakan saja. Tidak apple to apple, Iran pasti hancur. Tapi kalau Iran hancur, Israel pasti hancur dan negara kawasan pasti hancur. Apakah mau negara-negara Arab yang saat ini sudah merasakan kesejahteraannya, kemajuannya begitu saja hilang gara-gara keserempet perangnya? Logikanya begini. Israel mau ikut-ikutan, artinya apa? Rudal Israel bisa menyerang Iran, tapi jangan salah, rudal Iran sudah terbukti bisa menjangkau berapa negara yang dilewati rudal Iran. Resiko dan kehancurannya bisa lebih besar dampaknya. Bisa lebih besar karena salah sasaran atau kejatuhan sampah kalau rudal ditembak di atas, investor asing di Timur Tengah pasti lari. Dan sebagian besar adalah investor negara barat. Itu bisa menjadi bom bunuh diri bagi Betul. Israel dan Amerika. Jadi wacana perang dunia ketiga sepertinya masih jauh dari itu Pak. Buat saya nggak usah kita terpaku sama berita-berita media barat mainstream, tapi lihatlah kenyataan. Jadi nggak usah, saya nggak tahu ya media mainstream itu tujuannya apa? Mau membuat panik. Kalau kita terpancing panik, apalagi negara seperti Indonesia, ya buat saya terlalu jauh lah. Kita paling harga minyak naik itu mah jangankan perang itu nggak ada apa-apa, kita harga juga nggak bisa dikontrol kita kok, kita pengimpor kok. Terima kasih Pak Dian Wirangjurith, Duta Itu Besar saja. Indonesia untuk Iran Siap. tahun 2012-2016 atas penjelasan yang komprehensif. Terima kasih. Pak Dian, terima kasih, Mudah-mudahan Pak Dian. tidak ada perang.